Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber pembelajaran PAI, Ibu Siti Maryam Munjiat SSMPDI, dan teman-teman kelas PAIA yang kami banggakan. Sebelumnya perkenankan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Niken Anggraini Fitri dan Elsa Amelia sebagai pemateri yang akan membawakan materi mengenai model Azure dalam media pembelajaran. Nah, dalam hal ini kelompok kami akan membahas mengenai 3 poin, yakni model Azure dalam pembelajaran, yang kedua ada tahapan-tahapan model Azure dalam pembelajaran, dan yang ketiga ada manfaat model Azure dalam pembelajaran. Oke teman-teman, kita langsung saja mendengarkan pemateri yang pertama, yakni Elsa Amelia yang akan membawakan materi mengenai model Azure dalam pembelajaran. Kepadanya disilahkan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi model Azure dalam pembelajaran. Nah, apa itu model Azure dalam pembelajaran? Model Azure dalam pembelajaran merupakan salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa membantu untuk kita tahu bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, dan evaluasi. Nah, model Azure ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam mempelajarkan peserta didik. Nah, dalam pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis, dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Baik, terima kasih kepada Mbak Elsa yang telah memaparkan materinya. Berlanjut mengenai materi yang kedua, yakni tahapan-tahapan dalam model Azure, yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebenarnya tahapan-tahapan model Azure ini terdapat pada kata Azure sendiri. Karena apa? Karena Azure merupakan singkatan dari A. Analyze Learn, S. State Objective, S yang kedua yakni Select Method, yakni media dan materi, dan U berarti Utilize Media and Materials, R Require Learn Participation, dan E Evaluate and Revise. Baik, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama mengenai Analyze Learn, yakni analisis pembelajaran. Nah, tujuan utama dalam menganalisa termasuk pendidik dapat menemui kebutuhan belajar siswa yang urgent sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran. Nah, secara maksimal. Nah, analyze pembelajaran ini meliputi 3 faktor teman-teman, yakni yang pertama adalah karakteristik umum, yang kedua yakni mendiagnosis kemampuan awal pembelajar, dan yang ketiga yakni gaya belajar. Selanjutnya S, yang ke-1 berarti State, Standard, and Objectives, yang berarti menentukan standar dan tujuan. Nah, tahap ini merupakan tahap untuk merumuskan tujuan dan standar pembelajaran. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran. Nah, dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran ini perlu memperhatikan dasar dari strategi, media, dan pemilihan media yang tepat untuk pembelajaran tersebut teman-teman. Nah, barangkali teman-teman ada yang nanya, mengapa sih penting banget gitu merumuskan tujuan dan standar pembelajaran? Nah, alasan-alasan berikut yakni yang pertama, rumusan tujuan yang jelas
dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses belajar. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran ini dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat ada tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas dalam pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran ini biasanya berbasis ABCD, teman-teman. A di sini berarti audience. Audience di sini subjeknya adalah peserta didik. B, behavior itu berarti kemampuan, yakni kemampuan dari peserta didik yang kita ajar. C, condition berarti kondisi belajar yang dikembangkan oleh guru. Dan D, degree merupakan tingkatan kemampuan. Berlanjut ke tahapan yang ketiga, S, yakni select strategis, teknologi, media, dan materialis, yakni memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Nah, dalam memilih strategi pembelajaran ini terdapat beberapa aspek, yakni disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga wajib memperhatikan gaya belajar dan motivasi siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran tersebut. Nah, dalam strategi pembelajaran ini bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana metode yang tepat. Di antara metode-metode tersebut terdapat problem based learning, yakni belajar berbasis masalah. Yang kedua, project based learning, yakni belajar proyek. Dan yang ketiga ada belajar kolaboratif. Nah, yang kedua ada memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Nah, biasanya bentuk media di sini itu berbentuk fisik, teman-teman. Seperti diagram yang berisi teks atau gambar, terus yang berisi foto-foto yang ditayangkan lewat proyektor, lalu ada video, terus dan multimedia komputer yang berisi grafik, teks, dan barang yang bergerak dalam TV. Nah, setiap media itu mempunyai kekuatan dan batasan dalam bentuk tipe dari pesan yang bisa direkam dan ditampilkan. Jadi semua media itu ya ada kekurangan dan kelebihannya. Sedangkan peran media dalam pembelajaran yakni memilih materi yang tersedia, melibatkan spesialis teknologi atau media, menyurvei panduan referensi sumber dan media, mengubah materi yang ada, dan merancang materi yang baru. Langkah selanjutnya yakni U, utilize teknologi, media, and materialis, yakni menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Nah, sebelum memanfaatkan media dan bahan ajar yang ada, sebaiknya mengikuti langkah-langkah seperti ini, yakni mengecek bahan, yakni masih layak atau enggak gitu kalau dipakai. Yang kedua ada mempersiapkan bahan. Yang ketiga ada mempersiapkan lingkungan belajar. Yang keempat ada mempersiapkan pembelajar. Dan yang kelima yakni menyediakan pengalaman belajar yang terpusat, terserah itu mau terpusat pada pengajar atau pada siswa. Nah, di sini terdapat langkah-langkah dalam menggunakan teknologi media dan bahan ajar. Yang pertama yakni preview materi, siapkan bahan. Yang ketiga siapkan lingkungan. Yang keempat siapkan peserta didik tentunya. Dan yang kelima memberikan pengalaman belajar. Langkah berikutnya yakni R, requirement participation, yakni mengembangkan partisipasi peserta didik. Nah, tujuan utama dalam pembelajaran itu adanya partisipasi siswa terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru itu pada era sekarang, apalagi era teknologi, dituntut untuk memiliki pengalaman yang luas dan praktik dalam menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi
ketimbang sekedar memahami dan mentransfer ilmu saja kepada siswa gitu. Nah, sejalan dengan ini terdapat gagasan konstruktivis bahwa belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, di mana para siswa akan menerima umpan balik informatif untuk mencapai tujuan dalam mereka selama pembelajaran tersebut. Yang terakhir yakni tahapan I, evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat berdasarkan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, ada penilaian hasil belajar siswa, hasil belajar yang otentik, hasil belajar dari portofolio, penilaian hasil belajar yang tradisional atau yang elektronik. Lalu ada evaluasi dalam menilai dan memperbaiki strategi, teknologi, dan media. Selanjutnya revisi. Revisi itu bisa pada strategi, teknologi, maupun media juga. Sebenarnya evaluasi penting gak sih? Nah, di sini terdapat beberapa fungsi evaluasi, yakni evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik siswa. Yang kedua, evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Dan yang keempat, terdapat informasi dari hasil evaluasi tersebut dapat digunakan siswa secara individual dalam mengambil keputusan. Nah, evaluasi dapat berguna untuk para pengembang kurikulum, khususnya dalam menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Evaluasi juga berfungsi sebagai umpan balik untuk orang tua, guru, pengembang kurikulum, dan pengambil kebijakan. Baik teman-teman, seperti itu tahapan-tahapan dalam metode Asyure. Jadi emang zaman sekarang itu sangat penting sekali untuk mengetahui macam-macam teknologi agar media yang kita gunakan untuk sumber pembelajaran, media yang kita gunakan untuk pembelajaran itu sangat bisa tertarik, sangat bisa merangsang siswa untuk semangat belajar seperti itu. Kita lanjut ke pemateri yang ketiga yang akan dibawakan oleh Elsa Amelia. Kepadanya disilahkan. Setelah tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh Mbak Niken, model Asyure juga memiliki manfaat. Nah, apa sih manfaat dari model Asyure dalam pembelajaran? Nah, kalau secara sederhananya, manfaat dari model Asyure itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu sederhana. Nah, karena model Asyure ini sederhana, jadi relatif mudah tuh untuk diterapkan. Nah, yang kedua, karena sederhana juga, maka model Asyure ini dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Nah, terus yang ketiga, komponen KBM-nya ini tuh lengkap. Nah, yang keempat, peserta didik ini dapat dilibatkan dalam persiapan untuk KBM. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 5. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.